Usai keguguran, Kiki Saputri jalani pengangkatan ovarium kiri akibat kista. Usai mengalami keguguran, Kiki Saputri juga menghadapi musibah luar biasa setelah melakukan kuretase untuk mengangkat calon buah hatinya. Saat itu, Kiki Saputri yang baru saja menjalani kuretase memang langsung melakukan aktivitasnya seperti biasa dan tak banyak istirahat. Kemudian awal Maret tahun 2024, Kiki Saputri pun mengalami sakit perut luar biasa yang disangka hanyalah tanda-tanda haid setelah beberapa bulan tidak menstruasi karena hamil. Namun, pelawak 30 tahun itu mulai merasa ada sesuatu yang tak beres setelah vaginanya terasa panas. Sakit perut itu 10 kali lebih dahsyat sakitnya, aku pulang syuting itu mikir mau haid lagi atau gimana setelah 3 bulan nggak haid. Tapi, sakitnya tuh sakit banget sampai mulut vagina itu panas, kata Kiki Saputri dalam YouTube-nya, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Setelah diperiksakan esok harinya, Kiki Saputri baru mengetahui kista yang membuat janinnya sulit berkembang itu semakin membesar. Bahkan, Muhammad Khairi mengatakan istrinya, Kiki Saputri semakin merasa kesakitan sampai menangis saat berada di rumah sakit. Sampai akhirnya, dokter langsung memutuskan untuk mengangkat kista yang diderita Kiki Saputri hari itu. Sebab, kista yang berada di luar dinding rahim dan sudah menempel di tuba falopi kiri ini dikhawatirkan bisa membahayakan rahim. Setelah dicek ternyata kistaku sudah semakin membesar jadi 5,1 cm. Abis gitu dokter memutuskan untuk diangkat kistanya. Karena, takutnya membahayakan rahim, kata Kiki Saputri. Abis gitu Kiki ternyata mengalami sakit lagi yang luar biasa sampai nangis-nangis. Ya nggak bisa dibayangin lah sakitnya, sambung Khairi. Kiki Saputri mengatakan kala itu rasa sakitnya bak orang akan melahirkan dan seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari vaginanya. Kayak ada sesuatu yang mau keluar, sakitnya sampai ke pinggang belakang. Kalau kata temenku itu kayak kontraksi melahirkan karena kayak ada sesuatu yang mau keluar dari vagina aku, ujar Kiki Saputri. Setelah menjalani operasi di hari yang sama, Kiki Saputri baru mengetahui dokter mengangkat ovariumnya sebelah kiri atas persetujuan Khairi, karena kondisinya sudah diselimuti kista. Jadi, ovarium kiri Kiki itu sudah diselimutin oleh kistanya. Dokter bilang harus diangkat, karena udah terjadi peradangan. Kalau nggak diangkat, kistanya akan berkembang lagi di tempat yang lain dan menjalar ke tempat lain, termasuk ovarium kanan, jelas Khairi. Pada ovarium kiri itulah, dokter mengatakan Kiki Saputri sempat mengandung anak pertama dan tidak bisa berkembang baik. Dokter bilang itu udah opsi terakhir, jadi mau nggak mau ovarium kiri harus diangkat. Ternyata ovarium kiri itu tempat kamu hamil, kata Khairi. Khairi juga mengatakan pengangkatan ovarium kiri Kiki Saputri adalah jalan satu-satunya, karena dinilai akan membahayakan nyawa istrinya bila diabaikan. Kiki Saputri yang belum lama kehilangan calon buah hatinya pun semakin tak bisa membendung kesedihannya ketika mengetahui sudah tak memiliki ovarium kiri. Pelawak 30 tahun ini juga merasa bersalah pada diri sendiri, karena tak bisa menjaga kesehatan. Kalau nggak tindakan, kista itu bisa pecah dan menjalar ke usus, darah dan ovarium kanan Kiki dan membahayakan nyawanya. Waktu itu memang situasinya susah dijelasin, jelas Khairi. Kayak kami harus kehilangan anak dan aku juga harus kehilangan ovarium kiri. Walaupun dokter bilang ovarium kanan bagus, aku kayak merasa bersalah kenapa nggak bisa jaga diri dengan baik, makan makanan sembarangan, istirahat nggak cukup, sahut Kiki Saputri.